Kemarin baru di WA sama itu jadwal itu dimajukan ada bulan saya kebetulan yang terjadwal banyak persiapan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya seusai anak-anak pulang sekolah. Di sini saya akan mensosialisasikan yang namanya komunitas praktis dalam sebuah sekolah. Apa sih itu komunitas praktis? Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah sekolah ini kita sebagai bapak dan ibu ingin menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dengan berbagai upaya kita sebagai guru ingin meningkatkan kapasitas diri, baik itu mengikuti pelatihan maupun belajar dari sesama teman. Maka dari itu komunitas praktisi ini akan menjadi sebuah wadah bagi bapak ibu guru nanti di sekolah ini SDN Kapanewujo. Harapannya ke depan SDN Kapanewujo ini memiliki wadah ini, sebuah komunitas belajar bersama guru. Interaksi dan dialog antar warga komunitas dapat berupa berbagi kekhawatiran. Jadi misalkan sama-sama khawatir keresahan di dalam kelas itu ada permasalahan apa, kok muridku ini kok angel ya ngene iki piye ya enak kita bicarakan di forum ini. Jadi kan kita sebetulnya sudah terbiasa dengan kegiatan itu, saling bertanya dengan rekan yang lain. Ada ide ya misalnya kok aku kok uang elemen. Ini wadah ini komunitas ini kita buat supaya lebih rutin dalam bertemu dengan rekan yang lain. Kita nanti akan membentuk komunitas ini. Mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan profesionalisme. Nah, penting bagi semua anggota komunitas ini berkontribusi, saling memberikan masukan, saling memberikan kritik yang membangun dan juga tidak apa-apa. Jadi nanti kita saling refleksi diri. Yang kurang itu apa dalam pembelajaran kita selama ini? Kok anak-anak ini sudah dijelaskan, sudah diberi materi kok, tapi anak-anak ini kok nggak nyaman ya belajar dengan itu. Apa yang kurang, apa yang salah? Kita bisa saling berdiskusi. Mungkin teman yang lain ini punya pengalaman terbaik, saya punya metode pembelajaran yang baik karena saya harus pelatihan ini. Saya punya metode belajar ini untuk anak-anak. Saya bisa berbagi dengan rekan yang lain. Nanti diuji cobakan di pertemuan yang akan datang, saling berdampingi. Kemudian pertemuan berikutnya lagi dievaluasi. Apakah yang sudah dilaksanakan dari pengalaman teman yang tadi itu bisa berjalan dengan baik? Apakah ada kendala-kendala yang lain? Kita pecahkan bersama. Sebenarnya saat ini pelatihan guru itu selalu menjadi strategi untuk pengembangan profesionalisme. Namun berbagai riset itu membuktikan bahwa pelatihan itu tidak cukup memberikan perubahan pada praktik mengajar guru. Nah itu tadi, jadi pelatihan itu banyak keterbatasan
bisa dikontekstualkan pada kebutuhan. Saat pelatihan, guru mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diimplementasikan di kelas. Namun biasanya setelah penerapan, tantangan-tantangan baru terhadap praktik baru juga akan muncul, dan tantangan tersebut belum pernah dibahas sebelumnya di kelas pelatihan. Jadi misalkan saya pernah mengikuti di Darba, ada media pembelajaran Stellarium. Stellarium ini untuk belajar tata surya. Tata surya ini kan sulit ya, kita tidak mungkin melihat langsung ke luar angkasa. Tapi dengan media Stellarium ini kita memiliki sebuah aplikasi seolah-olah itu gambaran luar angkasa yang hampir nyata. Nah ini kan, tetapi menggunakan Stellarium itu tidak semua guru bisa menerapkannya. Karena apa? Harus menggunakan koneksi internet. Nah, kalau di daerah yang sulit akses internet, maka ini akan menjadi sebuah kendala. Oke, seperti itu ya. Jadi habis pelatihan itu masih ingin menerapkan, namun kendala-kendala itu kadang muncul. Fokus pada komunitas praktisi di sekolah. Komunitas praktisi sekelompok individu yang memiliki apa itu komunitas praktisi. Nanti setelah itu kita bersama-sama bagaimana Bapak Ibu setuju kalau sekolah kita ini ya terbentuk sebuah komunitas seperti ini, kita buat namanya apa biar kita bisa saling sharing, karena saya yakin guru-guru di sini potensinya luar biasa. Saya tahu Pak Saiful punya juga Mata IT, Mobatik juga, Pak Yaya, aktivitas fisik ya, mungkin anak-anak barangkali kita bisa berkolaborasi pembelajaran dengan menggunakan aktivitas fisik ya, diintegrasikan. Pak Aris, apa Pak Aris? Pak Aris ini sukanya apa? Saya tidak tahu. Oh, kamu galang ya? Luar biasa. Buyus ini kemarin dapat pelatihan ini ya, literasi ya. Umar ini juga bisa karakter, karena ya guru agama ini bisa diajak kolaborasi. Yaitu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Kemudian memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Kemudian terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang didapat dengan pekerjaan sehari-hari. Dengan karakter yang dijelaskan tadi, maka komunitas praktisi itu setidaknya memiliki aktivitas apa saja, berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, mencari solusi bersama-sama. Kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik. Yang keempat, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan
menyenangkan. Benar itu pengalaman kalian itu ya. Ya intinya sharing Iya. pelajaran tempatnya. Saringan. Ya, kita bentuk aja ya. Dinamakan apa ini komunitasnya? Kondensus. Monggo, ayo kita ngobrol aja sudah. Iya Pak Aris. Pintar kayak gimana bilangnya. Bilangnya enak kakek nanti Pak Aris. Kakak ini ketiga adalah Lalu umbu. terlalu umum ya. Pak. Aris pokoknya Pak Aris. Ayo, Pak Sandi biasanya idenya cemerlang. Gak bisa Pak Aris pun bikin merah. Teh dasar gini. Ayo Pak, FBD, forum group discussion. Jadi komunikasi mungkin monggo sampun gitu. Eh. FBD monggo sampun gitu ya. Anu Pak Aris. Kita Kita belajar. Ayo, yang lain pendapatnya. Pak Aris, mungkin ada nama yang lebih keren. Peduli pendidikan. Wangi kopi si lingkungan. Beli. Oh, pendidikan. Apa kudu inovatif? Yang inovatif kalau pintar enak. Kali mantra berarti. Oh, masuk Ya, berangkatnya kepala sekolah, koordinator. Ayo, koordinator siapa? Mata. Saiful ya. Reporter. Narasumber. Dan tahun ini enaknya bulan sekali apa? Bulan 2 kali. Bulan sekali. Oh, sekali setiap hari. Diambil 1 kali. Setelah pramuka ya. Bisa. Panjang sumber. Saya reporter deh, Pak. Berapa? 10. Ya 11 saran. Ini 11. Sampai pukul 12.30. Ya. Ya. Tulis sendiri, Iya, betul. Hanya angka motor. Nah, sekarang perannya berarti dari tadi saya masih mengira-ngira ya potensi yang dimiliki di sini. Tapi Pak Rizia maupun praktik baik yang dimiliki literasi karena kemarin habis ikut pelatihan literasi jadi bisa berbagi supaya menumbuhkan minat baca kepada anak. Ini kan akhir-akhir ini sudah mulai luntur loh. Luntur. Ini LS yang Memang dimana luntur. Bulina itu sudah Hilang. Kita spesial gerobak baca apa itu di mana? Gerobaknya ada di UKS sana itu. Ini mulai dipakai ya Pak. Saya Siap. terima kasih.
Ada cowok supporter. Enggak lagi ngomong ini. Kayaknya ditambahin dari alis pramuka ya. Selain itu apa Pak? Sukanya apa Pak? Sukanya makan. Sukanya makan sama dan Satu dua yang lainnya. Pramugara. Oh, menggalang. Masuk Pramugara. Ada Pak metode baru apa? Namanya siaga saya. Oh, oke. Kalanya Pak saya Bu. Pramuka siaga. Naik pangkat saya tinggal. Maksudnya kan bingung. Ya. Masuk bukan. Enggak nasab. Iya. Man. Ya, wes. Bagian sini Nanti bantuan Yang ini depannya Bupri, ya? enaknya gimana Bu? Bagian Nah, sini. sekarang ini saya dulu nyala. Jadi Ibu Pri. Cuman karakter ya sama pramuka. Kenal dulu. Apaan? Oh, Jadi GM. Jadi GM. Pariwisata dan wisata oleh-oleh. Mati penuh kayak tenaga itu cuma. Ada konton yang ber. Kuliah belum? Iya. Perpustakaan. Tahu. Gak deh yo. UKM. Iya, bagian penyambung lidah. Administrasi. Administrasi ya weh. Oh ya wis. Ini saya ingin tahu. Nah, umpama ini saya sudah berbicara bergerak ke depan. Umpama satu depan, ya umpama satu depan kita mulai dari jam berapa tadi? 11. Jam 11 itu dimulai. Berangkatnya bagaimana Bu? Persiapannya untuk 8 personal yang ada di situ itu, melangkahnya itu bagaimana? Kita hanya diskusi aja. Oh, diskusi aja. Oh, Diskusi aja. siap. Sharing. Oh, sharing. Sharing aja. Kan beno ketemu nih kok enak lek cuman untuk yang kantin saya itu kan nggak enak, biar lebih efektif itu Pak, kasih wadah seperti ini. Dulu itu Pak Henry, Pak Seko belum masuk. Hah? Oh iya. Wah, Bu Lintanya sendiri juga belum masuk. Ya. Pak. Zaitun. Pak matematika ya. Bugis. Ini penanggung jawab. Dan Pak biar bawa Gue manajemen. Tapi penyanyi. Nyanyi. ini suara ya. Seni suara. Dan seni rupa. Nah, ini berarti MC. Ya. Senian. Kesenian. Kayak pokoknya seni gue. Seni gitu. Jangan kayak seni. Bagian ya gue. Suara. Kondisi suara. Sampai tekan suara nih. Nah, Nanti belajar nyanyi. TDP, kalau TDP saya banyak yang mau saya sharingkan banyak. Masuk. Masuk ya. Terus tempatnya ini di sini terus Bu. Ya bodoh. Di sini. Kalau ada ide misalkan, ayo Saya mereka malah- jual. Wah. Gimana? Setuju Tapi saya. yang harus kita pikirkan adalah biaya. Ada sekolah. Biaya logistik nanti yang Iya. gimana enaknya, urunan, Bu. mengajukan proposal ke bendahara. Ya. Bagian logistik kan mengajar proposal. Nanti ya urusan logistik. Silakan Itu dengan guru buka itu kok ini. Ayo kita sekali-sekali belajarin nih
Narihana. Bu, warungnya sama nanam ke apa promosi bu? Tengah jenis selang-selang ini namanya loh, betul. Oke, sampun ini kita sudah bentuk ya komunitas di Rejo. Alhamdulillah, tinggal nanti saya ajukan ke tulis untuk disetujui. Tapi kali ini saya juga butuh dokumentasi kita melakukan ini praktek komunitas diskusi. Monggo ada masukan dari Pak Edi. Gimana enaknya apa kampungnya dibentuk menikah atau berkelompok atau bagaimana? Nanti dia salah satu berbagi. Tapi sebetulnya saya minta tolong Mbak Dari. Tapi karena Mbak Dari ada acara tadi. Monggo kesediaan dengan Bapak saya bilang, saya butuh dokumentasi. Ini Bu, sampai tak apa ngomong aja, sampai butuh dokumentasi yang bagaimana sehingga kita itu bisa membantu menyiapkan misalkan ruang belajar yang bagaimana. Ruang belajar. Jadi ketika kita akan bergerak harus tahu maksudnya sampai itu yang bagaimana. Misalkan belajar bersama gitu Gus bareng kan suasananya kan mejanya diatur sedemikian rupa gitu. Ya kan saya tawarkan, tidak harus saya yang menentukan. Supaya nyaman ya, kan ini merdeka belajar. Jadi saya beri kesempatan panjenengan semua yang nyaman seperti apa. Apa bentuk kelompok, apa bentuk apa begini saja. Saya kira kalau seperti ini kan menonton Bu ya. Ini aja mejanya diputer geser. Kita terus berhadapan mau ngomong ya menatap orangnya. Kalau begini ngomong saya enak bumbunya Kumar. Ini boyokan boyus. Tapi kalau kita ini diputer lah berhadapan. Jadi kita ngomong itu enak. Siap. Nah, terus materinya yang bagaimana yang kita bicarakan? Materinya ini untuk sementara kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dalam kesempatan menggiatkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita yang telah kita bentuk, yaitu yang bernama Guru Melek Perubahan. Semoga awal yang baik ini kedepannya nanti selalu bisa menjadi wadah bagi kita guru-guru di SD 3 Panderejo untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selama ini kita belajarkan mengajar itu kan untuk kepentingan murid, dan tetapi pembelajaran yang kita lakukan selama ini lebih banyak berpusat kepada guru. Kita akan mulai saat ini memusatkan pembelajaran itu kepada murid. Jadi kita melihat kebutuhan murid kita, sehingga tidak memaksakan kehendak kita. Untuk kali ini kita akan berbagi praktek baik dan diawali oleh yang akan dibawakan oleh Pak Guru Bapak Muhammad Yahya. Dia punya pengalaman yang menarik dalam pembelajaran yang bisa dibagikan kepada teman-teman dan kepada saya tentunya untuk bisa kita praktekkan bersama. Nanti ke depan kita bisa mengimplementasikan apakah dalam pelaksanaan itu ada kekurangan atau mungkin harus ada yang diperbaiki lagi. Kita silakan Bapak
action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum ini melek apa tadi? Melek perubahan, bukan melek merem. Jadi kita buta. Nah, kalau sekarang kita dibuka dengan komunitas merem melek kan itu ya. Mari merem melek. Nah, akhirnya jenggira tangi kan gitu ya. Nah, jadi intinya di forum yang suasana santai ini, tanggalkan usia kita, tanggalkan pangkat kita. Jadi kita sekarang ini sama-sama belajar. Jadi jangan berkata saya sudah senior, saya pangkatnya sudah tinggi, saya baru junior. Tidak ada istilah itu. Karena apa? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Saya yakin dari Pak Aris, mungkin ada dari pengalaman di luar, dari SD sebelumnya, Pak Saiful juga begitu. Yang mulai dari SD di Rowo sana, Penganjuran, Aleria, mana lagi terus Kepatian, ada di sini banyak pengalaman. Termasuk Umar berapa tahun dari Sobo, dari Penganjuran, ya. Termasuk Bu Yus, ya. Termasuk baik di sini. Bunita dari SD besar Brawijaya, begitu pengalaman. Sebelumnya dari Penganjuran, terus sampai di sini. Saya juga begitu. Jadi sama-sama belajar, sama-sama banyak kekurangan. Terutama ini memang karena memang yang kita didik ini manusia, ya, yang bernyawa, yang perlu dididik itu memang ekstra keras. Dalam arti memang kita harus menganggap begitu tank jam 7 masuk sini itu sudah dianggap anak kita sendiri. Sampai tank pulang itu sudah milik orang tuanya. Tapi ketika tank masuk kemari itu sudah tanggung jawab kita mendidik, karena kita dititipi, kita diamanahkan untuk yang semacam ini, bagaimana anak ini dididik dengan baik. Memang beda, Bu. Ya, lebih sulit, ya. Mendidik itu lebih sulit. Saya pernah waktu ada di PLPG itu ditanya, apa bedanya mendidik sama melatih gitu. Malah ditanya perbedaan manusia sama binatang itu apa. Ya saya ngomong, kalau manusia itu perlu dididik, kalau binatang itu dilatih. Buktinya apa? Kalau manusia 1 tambah 1 berapa? 7. Itu masih sifatnya masih sama dengan juga melatih. Tapi ketika itu kita masuk di sela-selanya itu, ada nilai keagamaan, ada budi pekertinya, bagaimana memberikan barang sesuatu ke anak, dicontoh dengan anak. Kemudian anak meniru kita. Kalau anak dididik dengan cara baik, otomatis berusaha dia akan baik. Tinggal pendekatannya kita. Kalau binatang 1 tambah 1 4 tank itu sudah dilatih. Lumba-lumba bisa seperti ini, singa bisa seperti ini. Jadi bedanya manusia dengan binatang. Kalau manusia itu sangat perlu dididik, akhirnya disekolahkan, dingajikan, tidak ada yang telanjang, berikan baju. Nah, kemudian kalau binatang itu dilatih, bedanya di situ. Makanya kan budi pekerti itu di sekolah itu harus ada, Bu. Kita, pengalaman saya yang nyata ini mungkin Ibu alami juga, masa Covid ini. Masa Covid ini benar-benar menyita pikiran kita, Bu, sebagai orang tua ada di rumah. Kenapa? Hasilnya selama Covid anak-anak itu tidak dididik, ya, hanya sebatas didikan orang tua, ya. Apa yang terjadi begitu ada di sekolah? Beda ceritanya. Yang biasanya guru itu di otot leher ini hanya sebesar benang, sekarang sebesar lidi. Bahkan datang langsung ke orang tuanya, Bu, jenengan Bu, ini jamnya kan ada jam sekolah, ya. Ini kan jamnya ada di sekolah. Mestinya ibu menyelesaikan di sekolah, bukan datang ke rumahnya wali murid itu menyelesaikan dengan wali murid itu. Contoh ini yang terjadi. Yang terjadi itu murid kita itu
dituduh mengancam di SD lembaga lain. Nah, setelah datang ke rumah seseorang,